Gue sih nggak bisa komen apa-apa. Tunggu aja. Aktor Eza Gionino dilaporkan pemain sinetron El Ryan Carlen ke Polres Metro Depok, Jawa Barat. Tuduhannya sangat serius, tindak pidana penganiayaan. El Ryan mempolisikan Eja karena rahang kirinya menjadi sasaran bogem mentah. Tak hanya memukul, Eja ternyata juga melakukan pengancaman. Bahkan dengan menggunakan kenakel atau alat pelindung buku-buku jari tangan yang terbuat dari logam. Ada kenekel juga, ada kenekel juga. Tapi kan itu bukan untuk mukul saya, itu bentuk ancamannya. Awalnya sempat megang kenekel, sempat dipegang, hingga akhirnya saya bilang lepasin dulu kenekelnya baru ngobrol. Akhirnya dilepasin. Gue bukan sok jagoan nih gitu sekarang. Gini, kalau ngomongin masalah, semua orang pasti punya masalah ya gitu. Begitupun gue juga punya masalah. Laporan polisi sudah dibuat, klarifikasi sudah dilakukan, alibi, saksi, dan bukti telah disiapkan. El Ryan Carlen mantap ingin memberikan efek jera kepada Eza berupa hukuman badan di penjara. Saya ngelaporin ini sekali lagi untuk pihak dia tuh biar jerak lah, ada hukum jerak. Biar dia nggak sembarangan untuk kedepannya. Enggak ada, dia juga dari pihak sana nggak ada minta damai. Berarti cuma hanya ada minta maaf aja? Iya, minta maaf. Tapi kalau lo mau laporin gue ya nggak apa-apa. Gue sih nggak bisa komen apa-apa. Tunggu aja nanti, lihatnya nanti. Eza Gionino memang dikenal temperamental dan gampang tersulut emosi. El Ryan kena pukul dan jadi samsak hidup Eja yang cemburu buta lantaran menduga El Ryan menjalin hubungan spesial dengan mantan istrinya Meiza Aulia Korita alias Eja. Karena dia datang minta ketemu saya, terus dia datang nuduh bahwasannya kalau saya tuh ada hubungan sama mantan istrinya si Eca. Makanya saya bingung gitu, kok dia bisa datang-datang nuduh saya gitu. Pasti kenal dong, kan kita temenan 11 tahun gitu. Tapi untuk dibilang saya deket sama mantan istri kan, saya punya istri, saya punya anak. Jadi untuk apa saya deketin istri orang gitu. Gue sih nggak bisa komen apa-apa ya. Gue nggak mau juga karena udah terlalu banyak opini yang percuma. Gue ngomong apapun juga itu pasti akan diputar-putar ya gitu. Jadi gue no comment. Temperamen, kasar dan gampang tersulut emosi. Sangat lekat dengan Eza Gionino. Tahun 2013, Eza pernah dipenjara karena tindak kekerasan dan penganiayaan terhadap pacarnya kala itu Ardina Rasti. Perangai kasar dan dugaan kekerasan dalam rumah tangga juga mencuat hebat di balik perceraian Eza dengan Eca. Buktinya, meski berulang kali mohon maaf dan minta rujuk, Eca tetap menolak. Tensi tinggi dan gampang meledaknya Eja terpampang pada Juni 2026 silam ketika tiba-tiba meninju Robby Tremonti di depan banyak orang. Sempat diduga gimmick, tapi ternyata Eja berang beneran karena Robby diduga menyinggung Eja soal mantan istrinya. Gue balikin aja ke semua ya, ke netizen. Mau menilai seperti apa, mau menilai Robby atau menilai gue, silakan, terserah kalian. Yang jelas gue punya kehidupan pribadi, jadi ya silakan kalian mau bicara apa, gue gak peduli. Saya nggak penting, ibu yang penting. Netizen nanya ibu. Pemirsa, di zaman sekarang yang harus dijaga itu bukan cuma mulut, tapi juga jempol. Karena salah ketik sedikit, satu keluarga bisa ikut kena imbasnya. Dan kali ini yang lagi heboh adalah Ria Ricis. Niat awalnya cuma seru-seruan bareng sang kakak Oki Setiana Dewi. Keduanya terlibat perang bantal memeriahkan lomba 17-an. Ricis pun mengunggah konten seru ini di akun medsosnya. Tiba-tiba postingan netizen salfok menuliskan, "Kualat lu ya Ricis, Uma lagi hamil." Ricis yang super lincah spontan membalas komen ini dengan menuliskan, "Hamil sama siapa?" Netizen langsung riuh dan melahirkan gunjingan.
Cuitan Ricis ditafsirkan warganet sebagai sinyal kalau sang kakak, Oki Setiana Dewi, sudah tidak bersuami. Ada juga yang langsung mengungkit kembali isu keretakan rumah tangga Oki dan Ori Fitrio beberapa waktu lalu. Berujung Oki memilih pindah ke Mesir bersama anak-anak, sementara Ori Fitrio tetap di Jakarta. Apa kabar sih warga Mesir? Ya Allah, tamu jauh loh, tamu jauh loh. Ya Allah, sekolah. Penyanyi dangdut dan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Baby Z Sri Mulyati, ketar-ketir. Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan aliran uang kepadanya, justru terendus uang gratifikasi. Baby Z pekan lalu diperiksa penyidik KPK terkait kasus korupsi batubara di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Baby Z diduga menerima aliran uang haram senilai 5 miliar rupiah. Pekan lalu Baby Z membantah terlibat dan apalagi menerima gratifikasi. Ia berkilah uang yang diterima hasil honor sebagai penyanyi. Bantu sangat khusus ini dan status saya sebagai penyanyi si acara di Kalimantan Timur, sehingga saya ditanya ada kaitan apa karena ada transaksi pembayaran ini, sehingga saya dipanggil. Berarti secara profesional itu sebagai penyanyi. Oke, Itu aja yang dikonfirmasi ya. Oh, berapa pertanyaan tadi, Bu? Sekitar 29. Kehadiran Baby Z di gedung KPK terkait kasus batubara di Kutai dan dugaan gratifikasi sangat mengejutkan. Lama tak menyanyi, tenar lagi karena dugaan ikut terbelit kasus korupsi. Namun netizen justru salfok pada penampilannya yang sangat jauh dari Baby Z yang kita kenal selama ini. Tidak seglowing dan semodi saat di panggung dulu. Padahal sehari-hari, Baby Z selalu tampil paripurna. Gaya hidupnya pun hedon, mampu menyekolahkan ketiga anaknya ke luar negeri dan sekolahan mahal. Pendidikanku kemarin ya, sekarang aku udah kuliah lagi. Pas aku maju di partai politik dan di politik lah gitu. Banyak orang yang meragukan saya. Banyak orang yang membuli saya. Bahwa Teteh tuh nggak pernah sekolah tinggi. Betul. Cuma sampai SMA karena orang tua tidak mampu, Neng. Aku tuh termasuk murid yang pinter loh di sekolah dulu. Terus saya tuh bercita-cita nih, ya Allah, tolong kabulkan saya untuk bisa menyekolahkan anak-anak lebih baik.